Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Ingridsana dari SMA 1 Ponggol. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi Indonesia. Mulai dari pengertian revolusi itu sendiri, terus pengertian revolusi Indonesia, pemikiran yang mendasari, lalu selanjutnya berjalannya revolusi Indonesia sampai dari dampaknya. Jadi, pengertian Revolusi itu sendiri adalah perubahan cepat dan mendasar dalam struktur organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Jadi bisa kita simpulkan kalau revolusi ini adalah suatu perubahan. Kalau evolusi kan pelan-pelan. Nah, kalau revolusi ini cepat. Perubahan yang terjadi secara singkat dan sangat mendasar. Biasanya ada yang pakai kekerasan, ada yang enggak. Tapi kalau yang namanya sesuatu yang cepat itu pasti ada sesuatu yang harus juga ditumbalkan. Jadi kalau guru sejarah saya bilang kebanyakan memang terdapat kekerasan di dalamnya. Nah, untuk Revolusi Indonesia itu apa sih? Yaitu adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia melawan sekutu AFNI atau kepanjangan dari Allied Forces for Netherlands East Indies. Jadi disingkatnya AFNI begitu ya, yang memboncengi Nika atau Belanda. Jadi revolusi ini sendiri tuh didasari oleh apa sih? Pertama itu biasanya kemuakan. Jadi kayak rasa muak akan sesuatu, rasa tertekan, atau intinya segala sesuatu hal yang membuat orang-orang yang melakukan revolusi ini menderita. Jadi, pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Indonesia pertama adalah nasionalisme, yaitu di mana kan nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu nation atau natie dalam bahasa Belanda, yaitu bangsa adalah sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemauan untuk bersatu karena persamaan nasib, cita-cita, dan tujuan. Dan ini faktornya dipengaruhi dua ya. Jadi faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Jadi faktor internalnya kan di dalam, faktor eksternal di luar begitu. Jadi kalau faktor internal itu adalah kerinduan akan kejayaan masa lalu. Mengingat bahwa Indonesia sendiri dulunya kan berbentuknya masih kerajaan belum Indonesia, maksudnya Pulau Nusantara dengan banyaknya kerajaan seperti kerajaan-kerajaan besar, contohnya Majapahit dan Sriwijaya. Jadi kan kalau kerajaan itu kan pasti tertata, pasti lebih makmur daripada masa kolonialisme ini. Nah, maka dari itulah si rakyat Indonesia ini rindu akan kejayaan masa lalunya. Lalu, penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan, ya tahu sendiri ya kita dijajah berapa tahun, bertahun-tahun. Lalu, pengaruh pendidikan barat, jadi keluarnya orang-orang terbelajar, karena kan seperti Budi Utomo yang berdiri 1908 itu juga termasuk salah satu faktor dan revolusi ini tuh tercetus di Indonesia. Lalu dominasi ekonomi oleh orang-orang Tionghoa, lalu peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, munculnya istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Jadi Indonesia ini tuh berasal dari kata India, bahasa Latin untuk Hindia, juga kata Nessos, bahasa Yunani untuk kepulauan. Jadi kata Indonesia berarti kepulauan Hindia begitu. Nah, tadi kan saya bilang dominasi ekonomi oleh orang-orang Tionghoa. Karena pada zaman VOC, orang-orang Tionghoa ini diberi kesempatan untuk menguasai bisnis eceran, pertokoan, dan menjadi kolektor pajak dari pemerintah. Jadi kayak dia tuh kayak kaki tangannya Belanda gitulah intinya. Bukan kok semata-mata orang tuh yang menguasai Indonesia, enggak.
Kan kita rasanya campur-campur. Bukan Sarah, oke, tidak bermaksud Sarah. Lanjut, lalu faktor eksternal. Faktor eksternalnya tentunya adalah inspired by. Jadi kayak Indonesia tuh terinspirasi oleh beberapa negara-negara yang mulai sudah merdeka gitu. Jadi dia tuh mengeluarkan apa atau memberontak dengan sesuatu yang dia rasa tidak benar gitu ya. Salah satunya adalah pergerakan kebangsaan negara-negara Asia dan Afrika, India oleh Gandhi, terus Filipina, Tiongkok, Turki, seperti itu. Lalu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, juga ada masuknya paham-paham baru. Jadi kan pahamnya tadi kan ada nasionalisme, demokrasi, komunisme, dan sosialisme. Ini kayak ikut membangkitkan rasa nasionalisme di Indonesia itu sendiri. Karena pada dasarnya unsur-unsur nasionalisme di Indonesia itu terbagi menjadi 5, yaitu adalah kesatuan atau unity. Jadi kita tuh makanya kayak semboyan kita kan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah itu. Terus ada kebebasan, liberty, kesamaan, equality, lalu kepribadian, identity, dan yang terakhir pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi suatu bangsa sehingga bangkit semangatnya untuk berjuang menegakkan kembali martabatnya di tengah bangsa. Lanjutnya, jadi tonggak nasionalisme di Indonesia ini berawal dari Budi Utomo tadi yang sudah saya singgung sedikit, dan Kongres Pemuda. Jadi kan Budi Utomo ini kan terdiri dari pemuda-pemuda terdidik. Seingat saya waktu dulu kelas 3 SMP itu para orang-orang terdidiknya itu kayak ada yang dokter, ada yang apa gitu. Jadi memang isinya tuh anak-anak muda gitu. Dan tonggak nasionalisme Indonesia ini salah satunya adalah Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Membuahkan hasil kesepakatan seluruh komponen pemuda Indonesia yang menyatakan untuk bersatu dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Jadi mereka ini tuh bersatu karena kan kalau terpecah-pecah perjuangan yang dilakukan itu terasa lebih sulit daripada berjuang bersama-sama kan. Karena ada makanya ada peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah kayak gitu. Lalu demokrasi. Jadi demokrasi ini kan Indonesia kan kayak dia menganut demokrasinya kan sangat-sangat teguh gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa selama masa kolonialisme di Indonesia kita kan tidak mempunyai banyak hak untuk berbicara. Nah, maka dari itu rakyat Indonesia tuh benar-benar ingin mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan. Maka dari itu dia sangat kayak menjunjung tinggi demokrasi. Karena kayak semua orang tuh harusnya punya hak untuk bicara, dan salah satunya dengan adanya organisasi Indies Partij pada 1913. Ini kayak kejadian gitu. Jadi suatu kejadian gitu mengajukan bahwa kita tuh pada pihak Belanda, kita tuh harusnya punya organisasi atau sesuatu di mana rakyat kita ini pribumi ini tuh harusnya dibolehin ngomong gitu kan. Karena ngomong pribumi waktu itu kayak bahasanya begitu, sekira-kiranya begitu. Golongan dua saya ini harusnya boleh ngomong nih, bukan golongan Anda doang gitu kan. Akhirnya dibentuklah namanya Foxtrot, nggak tahu gimana bacanya, tapi ini begitu. Jadi itu kayak dibentuknya sebagai parlemen milik rakyat, namun hanya jadi penasihat gubernur jenderal. Dia tidak punya power yang benar-benar bisa untuk mengungkapkan semuanya, itu enggak. Dia cuma berperan sebagai penasihat
para jenderal Belanda doang. Yang selanjutnya adalah jalannya Revolusi Indonesia. Jadi, Revolusi Indonesia ini ditandai dengan kekosongan kekuasaan Indonesia setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II. Nah, kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu para daerah-daerah yang ada di Nusantara ini bergabung pada pemerintahan pusat. Namun ada juga yang enggak karena dia masih bersekutu pada pihak Belanda. Nah, perjuangan kita enggak sampai sini saja. Karena ada beberapa oknum yang enggak rela kalau Indonesia ini merdeka. Ya siapa lagi sih? Belanda. Belanda enggak rela Indonesia merdeka. Dia maunya Indonesia dikuasain lagi. Terus caranya gimana? Caranya dia ikut AFNE. AFNE ini tuh tentara Inggris yang sebenarnya bertugas untuk melucuti senjata para tentara Jepang dan mengurusi tawanan perang. Namun, di antara misi-misi AFNE ini, para anggota-anggotanya ini, Inggris ini, masih terselip para orang Belanda, maksudnya tentara Belanda yaitu Nika, yang di situ tidak hanya ingin membantu AFNE, tapi ingin menguasai Indonesia kembali. Tentunya itu sangat menyulut amarah para rakyat pada saat itu. Karena sudah muak dengan semua kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Akhirnya pun pertempuran pecah. Seperti pertempuran di Surabaya pada 10 sampai 28 November 1945. Lalu juga terdapat pertempuran di Ambarawa. Dari pertempuran Ambarawa ini, kita bahas yang ini saja, oke? Karena ini sangat menarik. Pertempuran Ambarawa ini memang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempurannya antara Tentara Kamar Rakyat atau TKR dan para pejuang Indonesia melawan sekutu dan Nika yang ingin menduduki Indonesia lagi. Pada awalnya, para sekutu ini, tentara-tentara sekutu ini, dia mendarat di Semarang. Sekutunya ini tentara Inggris, oke? Si orang-orang AFNE tadi ini. Nah, pada akhir Oktober 1945, yang bertujuan mengurus tentara Jepang, namun membonceng tentara Belanda sampai ke Magelang. Nah, TKR ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman, pada akhirnya berhasil memukul mundur sampai ke Semarang lagi. Jadi begini ceritanya. Indonesia ini kan hebat, taktiknya banyak. Dia tidak punya senjata yang mumpuni untuk melawan para tentara-tentara tersebut yang senjatanya sudah tentu saja lengkap. Pada akhirnya Indonesia menang. Kok bisa menang, gimana? Jadi begini. Waktu Belanda ini dia ke Magelang, ya kan? Itu Magelang sampai di Magelangnya udah diserang sama para pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita sudah diserang di situ. Jadi dia tuh menyerangnya tuh dengan serangan kejut, pengepungan juga. Nah, ada yang namanya strategi supit urang. Jadi supit urang itu begini. Jadi di sini juga ada. Dan dia itu kejar-kejaran gitu. Akhirnya sampai memukul mundur tentara-tentara sekutu tersebut sampai ke Semarang, dia akhirnya pulang. Oke. Habis itu ada juga perjuangan diplomasi Indonesia. Perjuangan diplomasi Indonesia ini kayak misalnya di perundingan Linggajati dan perundingan Royam-Royam, konferensi Meja Bundar itu juga termasuk perjuangan diplomasi. Selain perjuangan bersenjata tadi ya. Sebenarnya kalau disebutin masih banyak, bisa cari di Google. Nah, kita bahas satu di perjuangan diplomasi, yaitu perjanjian Linggajati pada November 1946. Perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda dengan dimediasi Inggris. Ini agak aneh, menurut aku janggal. Kenapa? Karena udah tahu Inggris yang bawa-bawa Belanda, tapi kenapa dia jadi mediasi? Kan aneh. Agak nggak masuk akal, agak janggal, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Jadi keputusan ini menjadikan Indonesia Serikat dalam naungan Uni Indonesia Belanda.
Dengan Indonesia yang hanya diakuinya tuh dia cuman punya Jawa, Sumatera, Madura. Nah, setelah perjuangan itu, akhirnya pada 17 Agustus 1950, RIS ini dibubarin. Indonesia nggak jadi serikat lagi. Akhirnya kembali ke kesatuan. Selanjutnya, pada tanggal 28 November 1950, Indonesia diterima menjadi anggota ke-60 PBB. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi telah diakui oleh dunia internasional. Jadi akhirnya Indonesia benar merdeka setelah semua huru-hara di dunia ini. Dampak revolusi Indonesia ini apa sih? Ya tentunya sangat berarti bagi rakyat-rakyat Indonesia karena dia terbebas dari para penjajah, belenggu penderitaan yang ibaratnya kalau kita mau keluar dari situ tuh seperti mustahil gitu. Juga kebebasan pada rakyat Indonesia, akhirnya dia merdeka, punya negara sendiri, diolah-olah sendiri begitu ya. Dengan menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena ya Indonesia sendiri pernah dijajah dengan semua huru-hara tadi kan. Dari dampak-dampak tersebut kita bisa sadari bahwa perjuangan Indonesia ini sangatlah panjang. Revolusi Indonesia ini kebanyakan adalah orang-orang asing yang datang di Indonesia. Namun tentu saja perjuangan kita kan tidak sampai hanya di saat itu saja atau di buku sejarah saja, namun sampai hari ini. Jadi kita mempertahankan kemerdekaan ini, bagaimana ceritanya kita bisa mempertahankannya gitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan maaf ketika saya ini terbata-bata karena saya masih belajar, bukan anak S3 sejarah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.